Balik lagi di Ari Lasso and Friends. Pasti asik! Kali ini Mas Ari akan ngobrol bareng Ariel Tatum, teman duet yang dia cari sampai 2 tahun lamanya. Tapi friends, duet ini malah menimbulkan rasa tidak happy, penyesalan, rasa terintimidasi, hingga trauma untuk Ariel Tatum. Kenapa ya friends? Beberapa tahun belakangan ini aku mendengar sebuah cerita bahwa kamu itu bukan menyesal ya, dalam arti kenapa langkah pertamaku tuh harus duet dengan Ari Lasso gitu. Sehingga kayak image yang kamu bangun sebagai dirimu itu malah agak hilang. Kamu seselin nggak duet itu? Enggak. Kenapa sih Ariel Tatum setelah itu? Terus terang ya, waktu gue ngajak duet lo itu gue yang pengen, gue yang insist. Karena gue lagi cari temen dulu. Jadi ceritanya gue ketemu lagu itu. Ya terus aku ingat banget kamu bilang udah 2 tahun cari teman duet tapi cari teman duet setelah BCL. Gue lama banget nggak duet. Harus ketemu dan dengar suaramu aku yakin bisa. Mereka aku harus bilang, gila ini masih umur 15 tahun. Emang lu bisa ngimbangin dalam arti kemudaan lu segala macam. Nah tapi bener nggak sih lu sepenuhnya menganggap duet kita itu sebagai sebuah hal yang perlu disyukuri atau andai kan gue nggak duet duluan tuh gue mungkin image gue nggak begini. Dengan begini dalam arti lu sempat menunjukkan image Ariel sebagai penyanyi beneran yang lu pengen. Karena ternyata selera lu kan beda sama gitu. Nggak apa-apa cerita aja di sini. Nanti kita sharing gitu loh untuk pemecahannya. Karena ini adalah sesi sharing, Bro. Kalau misalnya penyesalan karena image, aku nggak pernah berpikir dalam konteks tersebut ya. Cuma yang aku sesalkan adalah, ini aku belum pernah cerita juga sama kamu. Ya gimana mau cerita, ketemu aja kita nggak pernah. Ketemu terakhir lama banget ya. Lama banget, terus habis itu ketemu sebelumnya dadakan. Iya, nggak tahu. Ketemu bentar doang. Satu-satunya yang aku sesalin adalah tanpa aku sadari sedalam itu ternyata trauma yang aku buat diriku sendiri. Karena pada saat itu kok ternyata aku belum siap sama sekali untuk kayak nyanyi dari panggung ke panggung, apalagi sandingannya dirimu ternyata. Trauma seperti apa? Trauma seperti pada saat itu aku ngerasa. Gue nggak menangkap itu kalau kita manggung-manggung iya. Aku ngerasa banget sih. Mungkin kamu tertekan karena gitu. Apa? Iya maksudnya tertekan. Kamu dia tadi tertekan. Penontonnya banyak gitu atau gimana sih? Iya, penontonnya banyak banget. Tiba-tiba aku harus kayak menghadapi crowd sebegitu banyaknya. Iya sih memang ya. Di usia yang sangat belia. Dan pengalaman pertama. Pengalaman pertama aku ngerasa aku nggak dikasih kesempatan untuk belajar di belakang spotlight. Tiba-tiba aku langsung gue sama duet Ariel Lasso gitu kayak. Udah gitu dirimu dari dulu jam terbangnya udah tinggi banget, suaranya udah live lebih baik daripada recordingnya ya kan, kayak itu semua ternyata tanpa aku sadari sangat amat intimidating gitu loh Ari. Terus aku di situ ngerasa kamu terintimidasi sama aku? Ya iyalah. Kari udah seumuran sama papaku ya maaf. Terintimidasinya kenapa sih? BCL kemarin ngomong juga gitu, terintimidasi, kayak gue tuh resek banget. Enggak, bukan resek, terintimidasinya dalam konteks ya pada saat itu Kari udah bintang besar banget, udah legend di Indonesia gitu. Dan pada saat itu aku ngerasa aku belum punya pengalaman yang cukup untuk bersanding dengan dirimu di atas panggung. Tapi harus dituntut. Tapi harus seperti itu, dan setiap aku nyanyi ketahuilah bahwa setelah itu pasti aku nggak pernah mau ngeliat footage kita sampai kayak tahun lalu. Aku baru kayak bisa make peace with myself bahwa suara aku shaky banget setiap kita live. Cuma ternyata dengan duet dengan dirimu intimidating dan aku belum siap pada saat itu memperburuk karena ternyata aku punya stage fright yang parah banget juga. Aku anxiety-nya parah banget. Aku panic attack parah. Jadi kayak nggak bisa enjoy sama sekali dan tuh honest, kayak kebanyakan pengalaman kita duet bareng itu aku nggak bisa ingat sekarang karena aku memory block. Karena itu pengen ingat lagi ya? Pengen ingat lagi dan tanpa aku sadarin ternyata aku ngeblok semua memori itu. Jadi pengalaman buruk ya duet sama Ariel Lasso, aduh ya. Nggak gitu itu juga. Oh iya, satu lagi Ren. Dari tadi kamu ngomong apa kita harus duet lagi? Iya. Ayo. Okay. I'm ready now. Iya. Jadi gini Ren, waktu aku ngajak kamu duet pun itu begitu banyak orang yang mencibir terus terang. Yes. Karena man come on, kamu tuh Ariel Lasso. Ariel Tatum itu siapa gitu. Dan gue berkali-kali ngomong bahwa gue duet itu bukan mencari dia terkenal atau enggak, tapi gimana lagu itu enak. Karena gue tuh bukan mencari temen duet supaya heboh, tapi gimana gue bikin karya ini supaya karya ini bagus gitu.
Dan gue pengen membuktikan ke orang-orang saat itu, lo tunggu ya Ariel Tatum setelah duet sama gue tahu lagu-lagu dia dan dia dikontak di perusahaan Aquarius, dia pasti akan bikin karya. Dan gue terus terang, gue salah satu orang yang cukup kecewa loh ketika kok Ariel Tatum nggak keluar lagi ya karya-karyanya gitu. Gue cukup kecewa karena gue merasa salah satu ramalan gue gagal. Biasanya gue selalu bener ramalan gue, tapi ternyata di balik itu banyak cerita yang aku nggak tahu, aku pribadi nggak tahu ya. Daripada itu membuat kondisi lebih buruk ya memang sebaiknya ya memang off dulu kayaknya bener. Aku minta maaf kalau kamu salah satu orang yang ngerasa kecewa juga. Pada saat itu aku duet sama kamu, aku ngerasa gue emang gak siap. Cuma kesempatan kapan lagi? Oke. Aku gak tahu ini gak datang. Bukan aji mumpung loh ya. Bukan aji mumpung. Aku ngerasa kayak ini kesempatan besar yang menurut gue mau ngelewatin. Dan itu lagu bagus, bukan lagu aji mumpung loh. Itu tadi ide. Kalau misalkan itu aji mumpung, sekarang mah nggak ngetop lagu. Sekarang nggak klasik gitu, jadi karya klasik. Terus. Iya. Terus habis itu yang berubah adalah akhirnya aku memutuskan, gue tau ini kesempatan besar, gue dikontrak sama label yang sangat besar di Indonesia. Aku merasa oke, rezeki nggak kemana, yang harus gue benerin adalah diri gue dulu sendiri. Walaupun kamu bilang sama aku kamu nggak ada masalah selama kita promo, cuma aku merasa demikian. Jadi aku cuma bisa bilang aku minta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada kamu atau siapapun yang ngerasa kecewa atas performance aku yang kurang. Tar dulu. Tapi aku nggak mau bikin orang lain merasa hal yang sama lagi. Jadi aku memutuskan udah deh, aku minta maaf, aku mengundurkan diri, aku masih belum siap. Dan alhamdulillah semuanya mengerti, semuanya ngasih aku kesempatan. Itu sebuah keberanian loh. Kadang-kadang banyak orang ngebelain duitnya kan enak ya, ya kan. Dan kemudian rela mengorbankan dirinya untuk terus mencapai kepopuleran dan materi gitu. Itu langkah luar biasa Ril yang kamu lakukan. Kamu berani mengambil sikap seperti itu untuk menata dirimu sendiri. Kayak gue dulu off dulu dari Dewa, gue off berapa tahun karena gue ngerasa percuma nih gue nyanyi, gue bakal mati kalau kayak gini terus gitu. Mending gue off dulu, gue beresin, ntar someday kalau emang jalan hidup gue dinyanyi, gue kan bisa nyanyi, iya gitu. Tapi di balik segala lika-liku tadi, lagu duet mereka termasuk lagu yang bagus dan mendapat hati di masyarakat Indonesia. Nah friends, habis ini kita akan bahas tentang hobi yang dimiliki oleh sahabat Ari Lasso yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ari Lasso and Friends. Pasti asik!